warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Luhut Asari, Prof. Agus Radika, dan para Dewan Pakar Gerbang Betawi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kuliah di Gerbang Betawi dapat terselenggara dengan baik. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Para tokoh masyarakat Betawi, saya tertarik dengan apa yang dikuliahkan hari ini. Bagaimana masyarakat Betawi melakukan penguasaan politik dan pemerintahan. Saudara, bahwa secara aturan saya ingin menyampaikan berangkat dari apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Betawi yang ujungnya adalah melakukan penguasaan politik. Pertama, secara aturan di DKI Jakarta menurut saya sudah cukup aturan yang mendorong gerakan masyarakat Betawi itu tumbuh. Yang pertama ada Perda 4 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Saya kebetulan pelaku dari pembuat perda ini, dan ini bagian dari kampanye saya ketika itu, bahwa manakala saya terpilih jadi anggota DPRD, maka kesempatan pertama saya akan tetapkan perda yang namanya Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi. Alhamdulillah, di dalam perda ini kalau kita mau pelajari dan kemudian kita mau aplikasikan, itu sebetulnya sangat menarik, dan manakala di-manage secara baik, saya kira ini akan menumbuhkan gerakan yang dahsyat soal kebetawian. Dari perda itu ada turunan Pergub 2016, Pergub 229. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan teknis Perda 4 turunannya. Kemudian turun lagi ada Pergub 11 2017. Saya kira ini harusnya menjadi panduan inspirasi untuk masyarakat Betawi bergerak. Yang paling mungkin paling sederhana, bergeraklah mulai dari gerakan misalnya berkesenian. Coba Pak, kalau kita mau perhatikan ini Perda 4, saya kira perda ini perda yang sangat lengkap, memberikan kesempatan pada masyarakat Betawi, pada organisasi Betawi untuk mau mengembangkan kehidupan masyarakat Betawi, baik dalam bidang kesenian maupun dalam bidang-bidang lainnya. Ini yang saya lihat sampai dengan hari ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Betawi. Keberadaan perda ini, keberadaan Pergub 229, keberadaan Pergub 11. Saya belum melihat ini dimanfaatkan secara baik, karena dengan pedoman aturan tadi, dengan payung aturan tadi, kita bisa menggerakkan masyarakat. Bapak sekalian, menggerakkan masyarakat bagian dari pembinaan masyarakat Betawi. Ini yang harusnya dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tadi. Saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya ya manakala kita mau melaksanakan ini. Soal kesenian Betawi misalnya. Mulai dari berkesenian, mulai dari pakaian, mulai dari makanan dan lain-lain sebagainya. Ini kan kalau kita manfaatkan masyarakat Betawi yang saya belum punya data secara pasti, tinggal berapa persen sebetulnya yang ada di Jakarta ini. Kenapa ini perlu saya sampaikan sebagai landasan? Karena ketika kita punya keinginan menguasai politik dan pemerintah di tanah Betawi ini, di Jakarta ini,
maka ujung-ujungnya adalah massa. Ujung-ujungnya penguasaan massa. Ini saya kira perlu mendapat perhatian serius dari tokoh-tokoh masyarakat Betawi kalau kita kembali mau menguasai pergerakan politik, mau menguasai penguasaan politik dan pemerintahan di DKI Jakarta. Kalau ini tidak kita lakukan, akan sulit tokoh-tokoh Betawi untuk maju ke depan. Kalau kita sudah mampu melakukan pembinaan masyarakat Betawi yang paling mudah lewat berkesenian dan lain-lain tadi, saya kira kedepannya akan lebih mudah tokoh-tokoh masyarakat Betawi bisa kita tampilkan. Kenapa? Karena partai politik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada adalah gerbang, adalah kereta untuk menghantarkan seseorang menjadi pemimpin di daerah. Walaupun ada tambahan bisa lewat independen, tapi yang paling mungkin adalah saya kira lewat partai politik. Karena itu partai politik harus dikuasai oleh masyarakat Betawi. Tokoh-tokoh Betawi harus hadir di setiap partai politik yang ada. Karena partai politik inilah yang mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Manakala partai politiknya sudah dikuasai, dan saya ingin mengajak masyarakat Betawi, kuasailah di partai politik sebagai satu institusi yang dijamin oleh undang-undang untuk menghantarkan pemimpin kita. Partai politik akan tertarik manakala tokoh itu penguasaan masanya menjadi terlihat secara baik. Nah, kalau kemudian partai politik sudah dimasuki oleh tokoh-tokoh masyarakat Betawi, karena ujungnya dia menentukan. Karena itu saya kira lewat organisasi masyarakat gerbang Betawi harusnya bisa menghasilkan para tokoh-tokoh yang akan dihantarkan di berbagai partai politik dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tentunya dengan tokoh-tokoh yang memenuhi syarat baik yang disyaratkan oleh undang-undang maupun syarat yang memang masyarakat menjadi tertarik. Saya melihat sebetulnya banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat Betawi yang mumpuni tentang itu, tetapi belum dilaksanakan secara sistematis. Coba Bapak dan Ibu para tokoh masyarakat Betawi hitung berapa banyak tokoh-tokoh terkemuka masyarakat Betawi yang ada di partai-partai politik secara struktur. Bisa dihitung dengan jari. Harusnya ini kita kuasai. Dari situ kemudian, kenapa saya sampaikan bahwa partai politik itu harus kita kuasai? Karena partai politik itu yang menghantarkan seseorang menjadi calon gubernur di Jakarta. Jakarta hanya ada satu pemilihan, gubernur. Tidak ada wali kota pemilihannya. Gubernur. Nah, gubernur itulah nanti yang menguasai struktur pemerintahan. Ketika kalau partai politik sudah dikuasai, tentunya partai politik akan mencalonkan tokoh masyarakat Betawi untuk pemilihan yang akan datang. Dengan bermodal basis pembinaan massa tadi yang sudah dipayungi oleh Perda 4, Pergub 229, Pergub 11. Kalau itu dilakukan, saya kira di ujungnya kemudian dihantarkan oleh gerakan-gerakan tadi, akan muncul tokoh masyarakat Betawi untuk memimpin Betawi ini ke depan gitu. Saya melihat belum ada itu. Dan mudah-mudahan lewat kuliah-kuliah yang dilakukan oleh gerbang ini ada rekomendasi-rekomendasi. Setelah ada rekomendasi, ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Ini yang saya kira pada tahap ini gerbang harus lebih serius kalau ingin menguasai perpolitikan. Nah, ketika gubernurnya sudah dikuasai, partai politik dikuasai, kemudian gubernurnya juga dikuasai, maka tinggal bagaimana birokrat.
Di dalam birokrat itu juga harus diciptakan kaderisasi oleh Gerbang Betawi ini, supaya para pejabat-pejabat DKI Jakarta yang berasal dari Betawi juga didorong tingkat kualitasnya. Harus dia memenuhi syarat pada seluruh lapisan birokrat. Sehingga pada waktunya kalau birokrat itu sudah ditempati oleh para tokoh-tokoh Betawi, maka gerakan muncul kembali masyarakat Betawi itu akan lebih mudah. Saya kira ini dalam pandangan saya tahapan-tahapan gerakan kalau kita mau menguasai perpolitikan di Jakarta. Saya belum melihat langkah ini. Kebetulan saya pelakunya 2 kali dalam pemilihan gubernur, termasuk ketika pemilihan Pak Sutioso, kemudian waktu perebutan pemilihan Pak Fauzi, kemudian Pak Jokowi, Pak Anies Sandi. Nah ini saya belum melihat ada langkah-langkah yang serius dipikirkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Betawi. Mungkin luput pada waktu itu. Ke depan saya menyarankan supaya lebih serius mempersiapkan tokoh-tokoh masyarakat Betawi. Tidak bisa lagi sekarang kita nunggu. Struktur partai harus diisi oleh orang-orang tokoh-tokoh Betawi yang mumpuni. Karena dia nanti yang akan mengusulkan, dia yang akan mendiskusikan siapa yang layak menjadi gubernur yang akan datang. Nah, syarat-syarat itu saya kira harus dipenuhi oleh semua. Bagi birokrat Betawi, Bapak sekalian, setiap ada perubahan pengisian unit-unit kerja di Pemda DKI semacam SKPD, coba mari Gerbang Betawi melakukan penelitian. Berapa banyak tokoh atau para birokrat Pemda yang berasal dari Betawi yang memenuhi syarat untuk menduduki SKPD tertentu. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian juga gitu oleh Gerbang Betawi. Saya bersyukur ada Gerbang Betawi yang langkahnya agak berbeda barangkali penglihatan saya dengan organisasi Betawi lainnya. Nah karena itu saya punya harapan besar. Walaupun saya bukan asli orang Betawi, saya dari Orok tinggal di Jakarta, di Tanjung Priuk, Prof. Agus. Dari Orok saya nggak tahu mau diakui apa enggak oleh masyarakat Betawi kalau orang dari Orok tinggal di Jakarta itu apakah masuk dalam kategori orang Betawi gitu. Nah, saya ingin juga punya keinginan untuk masyarakat Betawi menguasai daerahnya. Ini bukan soal etnis, Pak. Wajar di mana-mana. Ada enggak gubernur di Papua namanya Agus Suradika? Nggak ada. Ada enggak gubernur di Jawa Tengah namanya Rahmat? Kan nggak dapet. Terus kalau di Betawi, di Jakarta, gitu ya, mestinya tokoh-tokoh masyarakat Betawi yang muncul gitu. Ini yang saya belum dapat. Yang saya kira saya kepingin mendiskusikan ini secara teknis. Kalau secara teori ada Dr. Asari, ada Prof. Agus gitu. Tetapi bagaimana secara praktis kita menggalang kekuatan itu? Ini penting itu. Secara praktis menggalang kekuatan itu. Saya ingin mengajak mari kita galang dulu kekuatan masyarakat Betawi lewat yang dipayungi oleh aturan, lewat perda pergub itu. Saya berkeyakinan lah masih panjang waktunya. Kalau nanti ada pemilu 2022 ya, masih ada 1 tahun lebih Pak Prof. Agus untuk kita diskusikan yang matang gitu loh. Atau yang penting gini, jangan kita mau gampang aja ada orang calon kemudian kita betawikan, jangan begitu, udah nggak model begitu gitu loh. Dia harus lahir dari rahimnya sendiri, jangan lahir dari rahim orang kemudian kita
betawikan, udah nggak model. Karenanya mesti kerja keras dalam proses pembinaan masyarakat itu. Ini yang ingin saya sampaikan ya, Pak Dr. Asari dan Prof. Agus, serta ada kawan saya itu budayawan ya, Samsudin Aisi. Itu Prof kawan lama saya, itu kawan zaman susah, zaman senang gitu ya. Dan saya kira lewat berkesenian itu menarik dalam rangka pembinaan. Kemudian saya ingin sampaikan saja, Bapak sekalian, Pergub Perda 4 2015 itu sebetulnya perda yang kalau kita mau manfaatkan secara baik, saya kira ini perda ini cukup. Saya bercita-cita punya gagasan ada gedung kesenian di tengah kota yang setiap hari menampilkan kesenian Betawi, dan hukumnya wajib setiap turis, setiap asing datang ke Jakarta, hukumnya wajib diajak menonton di situ. Ini kalau mau ngomong ekonomi, Jakarta ada 4 juta orang masuk ke Jakarta turis. Kita nggak usah muluk, 1 juta saja kita gandeng dia masuk menonton kesenian Betawi dengan tiket masuk $50. 1 tahun bisa $50 juta, Pak Prof. Ini sesuatu yang bisa diwujudkan. Belum lagi dalam perda ini diperintahkan setiap hotel berkewajiban untuk memberikan souvenir berornamen Betawi kepada penghuni hotel. 1 tahun berapa juta orang yang menghuni hotel di Jakarta? Ini nggak pernah dipikirkan. Ini pundi-pundi yang besar untuk satu organisasi kemasyarakatan, sehingga pada waktunya organisasi masyarakatan Betawi itu bisa digerakkan lewat ekonominya. Masih banyak lagi. Contoh yang paling gampang Prof. Agus pernah pakai, yaitu dalam 1 minggu pada hari tertentu kita wajib memakai baju Betawi. Siapa yang mengkoordinir itu? Kalau 1 orang, saya kira nggak mungkin satu buah baju. Setiap orang pegawai Pemda DKI yang 70.000, itu Prof. Agus paham itu, yang 70.000 orang itu ditambah PPSU sekarang ada 120.000, itu bisa 190.000 orang. Kalau urusan baju yang dipakai 1 minggu sekali, baju Betawi dikoordinir oleh organisasi Betawi, itu ekonomi juga, itu menghasilkan sesuatu juga gitu loh. Nah, ini ada imbal baliknya nanti pada grup-grup kesenian yang mesti dibangkitkan. Saya kira Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, para tokoh masyarakat Betawi, mari bangun. Aturan sudah diberikan, langkah yang belum dilakukan. Mudah-mudahan dengan gerbang Betawi ini terbangun semua, tergerak semua. Ini lagi-lagi menurut saya sah-sah saja, tidak dilarang oleh aturan apapun ketika kita menyodorkan, mengedepankan masyarakat Betawi, tokoh-tokoh Betawi untuk memimpin Betawi. Kita belum bisa seperti Jogja, gubernurnya tidak usah dipilih, padahal sama-sama di sana daerah istimewa, di sini daerah khusus ibu kota Jakarta, yang sama-sama punya sejarah yang panjang soal kedaerahan terhadap bangsa ini. Kan belum ada tuntutan dari masyarakat Betawi tentang itu. Gubernurnya nggak usah dipilih, ditunjuk gitu kan. Ditunjuk, misalnya gubernur yang akan datang tunjuk orang dari Betawi, Prof. Agus Suradika. Dibikin aturan yang didorong situ gitu loh. Saya ingin mengajak, mari kita diskusikan itu. Tahun ini tahun yang menarik buat kita. Mudah-mudahan 2022 ada pilkada, siapkan perangkat-perangkat gerakannya dari sekarang. Prof. Agus dan kawan-kawan, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh, para senior, saya ingin menyampaikan selamat
dan saya mengapresiasi adanya organisasi Gerbang Betawi, dan mudah-mudahan acara diskusi seperti ini harus dilakukan secara rutin. Lakukan rutin, sistematis, kemudian rekomendasinya apa? Rekomendasi itu harus bisa dilaksanakan. Mari kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Agus dan Bapak-Bapak semua, saya mohon maaf tidak bisa terus karena saya sudah ditunggu di ruang paripurna untuk memimpin rapat paripurna. Karena saya cintanya sama tokoh-tokoh masyarakat Betawi, sama organisasi Betawi, saya dahulukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Penyampaian speakernya pada